Ya, jadi Mas Yanto, ini menarik ini diskusi pagi ini kita. Yang pertama bahwa kita pertanyakan ketika Saudara Nadiem Makarim menyebutkan 1 juta. Ya. Nah, 1 juta ini angkanya dari mana? Apa out of the blue atau berdasarkan perhitungan? Mhm. Kenapa ini kita pertanyakan? Karena kok angkanya nyeplak 1 juta? Mana ada angka nyeplak 1 juta, Mas? Gitu kan. Ya. Nah, ini mungkin Mas Yanto ngerti ya artinya nyeplak ya, apa, Ya, ya, apa ya. pas gitu ya, Oh, wax ya. dia pas. Kok pas 1 juta? Nah, buat informasi sekalian, ini Mas Yanto, kita tuh sudah 39 kali rapat dari tahun 2020 bulan Januari sampai terakhir kemarin 3 November. Itu kita 39 kali rapat Wow. membahas P3K. Jadi Mhm. betapa seriusnya Komisi 10 DPR RI dan untuk menangani hal ini dan mengintervensi. Saya ulangi, mengintervensi. Kenapa mengintervensi? Karena kami memandang guru ini adalah suatu yang sangat penting untuk diperhatikan dan untuk diselesaikan Mhm. mengenai program. Kalau istilah Mas Yanto tadi ya, kalau saya Ya. bilang sih permasalahan atau problematika guru yang kaitan dengan ASN dalam hal ini P3K. Itu yang pertama. Jadi kita angka itu, nah dari angka itu menarik Mas Yanto, Nah, dari angka-angka tersebut yang dipertanyakan dari Mas Yanto, apakah ada, saya tidak bicara dapil saya toh, apakah ada yang sudah menerima SK tapi belum ditempatkan, belum digaji Mas. mhm. Ya. Nah, oleh karena itu eh, intinya kita meminta karena guru ini kan butuh satu pengakuan dan kepastian. Mhm. Ya, betul. Oleh karena itu kita sudah berulang kali yang tadi saya utarakan 39 kali rapat. Jadi kita minta untuk memastikan tahun sekarang ini kita meminta kemarin kita rapat setelah tanggal 3 November yaitu tanggal 10 November persisnya pada Hari Pahlawan pada saat rapat kerja dengan Saudara Nadiem Makarim supaya yang sudah menerima SK tersebut paling tidak belum bicara penempatan dulu Mas, paling tidak digaji dulu Mas. Oke. Karena ada yang sudah berbulan-bulan terima SK, dia sudah tidak bekerja lagi di tempat lama dan sudah tidak digaji di tempat yang lama, tapi sekarang belum gajian. Nah, ini Oke. yang repot, Mas. Ya. Jadi Yang Mas, di- Mas Merdi berarti di dapil panjenengan yang seperti di daerah berapa itu Jawa Barat ada juga ya itu. ada. Jadi itu kan masih jumlahnya cukup banyak. Saya tidak mau bicara terlalu teknis mengenai jumlah. Hmm. Karena kalau bicara jumlah nanti pasti ada gambaran-gambaran yang juga nanti akan mempertanyakan. Karena kasih penjelasan Direktur Jenderal GTK, kalau lihat berarti ini ada yang juga kita khawatirkan Mas pada tahun ini Mhm. itu di luar yang di luar SK, yang di luar telah melampaui passing grade itu mesti dipertanyakan sekitar 41.000 Mas. Oke. Nah, nanti kalau saya ngomong jumlah-jumlah itu jadi rame lagi nanti kita bisa rong dino ora barbar ini Mas. Nah, karena saya bilang sama Direktur Jenderal PLT Direktur Jenderal GTK dalam rapat kerja terus jangan sampai kena prank ini kita Hmm. ngomong-ngomong 41.000 sekian ternyata nggak jadi lagi. Nah, ini kita kena prank nasional ini nanti. Nah, oleh karena itu, jadi dua tahapan Mas dua hal yang paling kita dorong dalam waktu dekat ini. Satu, Saudara Nadiem Makarim kita minta satu mengenai gajinya dulu Mas. Oke. Gaji. Karena sudah dapat SK kan wayahnya. Nah, kan terima SK masa turun gajian, kan aneh. Katanya sudah, karena dia sudah lulus passing grade, artinya Ya. tahapan sudah dilalui. Kok belum ditempatin? Ya kan bukan salahnya guru belum ditempatin, Mas. Ya, ya, Kan ya, gitu. ya. Iya dong, Kak, penempatan kan saya yang akan memakai. Kenapa nggak dipakai-pakai? Kan salahnya yang memakai. ya. Udah udah lolos passing grade,
sudah terima SK tapi belum ditempatkan dan belum gajian. Wow. Jadi Berarti kita dua hal. mereka, Mas, itu mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, tetapi tidak mendapatkan pendapatan baru yang dulu sudah diharap-harapkan. Kan begitu, Mas? Betul, betul. Wah, Dan yang jelas juga belum tahu tempatnya di mana. Nah, menarik lagi. Nah, penempatan ini bisa-bisa, nah saya katakan tidak semuanya, tapi bisa-bisa entah satu, entah dua, entah 10, karena tidak ada formasi di tempat dia waktu mengajar yang lalu, ya. bisa-bisa tempatnya pindah. Hmm. Nah, pindah ini kalau dari Jogja pindah ke Tasik masih bagus, Mas. Bisa-bisa nggak? Dari Jogja pindah ke Sumatera Utara, Mas. Nah, ini yang menarik, Mas. Coba bayangkan dari Jogja pindah ke Sumatera Utara, kan? Turun tuku tiketnya, ya. Boyongan keluargane, ya, gitu kan. Kalau ke Tasikmalaya bisa numpak, bisa naik bus, ya kan, bisa naik truk, ya, kasarnya kan gitu. Tapi ini Ya. ke Sumut, iya. Hmm. Wah, ini yang juga kita khawatirkan. Sehingga kita sekali lagi menegaskan kepada saudara Nadiem Makarim, bahwa ya udah, toh apalagi yang usianya juga udah ya mohon maaf lah sudah mendekati usia-usia akan berakhir jabatannya kan, Ya, atau tugasnya. Nah, kalau dipindahin kan mesak nih Mas. ya, ya betul, Mas. Ya, soalnya. Katanya itu Mas, bukan persoalan kementerian saja. Itu mungkin persoalan dengan pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah nggak mau membuka formasi di daerahnya karena takut kalau bayari gajinya. Dulu gimana itu? Ya jadi gini Mas, kita juga sudah mempertegas. Kan, kan aku tanya dari awal yang bicara 1 juta awal, ada nggak dananya? Ada, tapi kita konfirmasi. Jangan sampai nanti yang on duit deh, jangan nanti ada Iya. program tapi Ah, nggak ada duitnya. Nah, ini gimana? Ada, oke. Bentuknya gimana nanti? Ditransfer ke daerah. hmm. Nanti mengirmaknya gimana? Karena harus ada kejelasan antara transfer yang dalam bentuk dana alokasi umum yang di Ya. ke daerah yang ke APBD dari APBN Hmm. ditransfer ke APBD. Jangan sampai ini terjadi penafsiran yang lain ataupun terjadi irisan dengan DAU yang sudah ongoing, Oke, ya. DAU yang sudah berjalan, misalnya Hmm. gaji guru yang lama yang sudah berlangsung itu ternyata masuk ke aduk-aduk ke situ, Mas. Nah, kita Ya. sudah mengingatkan. Jadi karena sudah waktu itu sudah mengundang Kemenq, Kemenpan RB, BKN, Kemendagri, kemudian juga pasti Kemendikbud ya. Itu udah Hmm. berulang kali, udah lebih dari kan, itu kalau rinciannya 39 kali rapat, wah nanti ya kan dari itu, dan itu rapatnya nggak ada yang rapatnya cuma sejam 2 jam, rata-rata Ya. rapatnya di atas 4 jam, itu 3 jam setengah, yang saya lihat catatannya 3 jam setengah paling pendek. Nah kembali ke tadi Mas Yanto, jadi soal itu justru kami meminta Kemendikbud supaya tidak ada dusta di antara kita, itu dibuka Pemda-pemda mana saja yang menyatakan hal itu. Hmm. Nah, kita udah gitu Pemda menyatakan itu confirm bahwa itu memang tidak ada masalah di mananya. Nah, Hmm. itu yang pertama. Yang kedua, supaya Kemendikbud membuatkan kayak bagan resmi ditandatangani, harus ditandatangani oleh Nadiem Makarim mengenai alur. Ya. Kedua, apabila ada masalah masalah yang solusinya yang harus dipenuhi apa, solusinya bagaimana, ya kan? Itu kayak istilahnya kalau kita kayak ini Mas, kayak ya kalau zaman dulu kuliah ini kayak networking itu kan ada Ya. Ya. tahapan. Nah kalau gagal penyebabnya apa, kayak flowchart lah Mas, yang dibuat Ya, flowchart. betul. Hmm. Nah itu harus terang benderang. Jadi ketika kami waktu itu diminta oleh bantuan oleh Kemendikbud, Pak, Komisi 10, Bu Komisi 10, tolong dong Pak Ferdi dan semua anggota yang lain bantuin kita sosialisasi. Ya bahannya mana sosialisasi?
Saya nggak mau sosialisasi harga pepesan kosong. Kalau tidak ada resmi tanda tangan dari saudara Nadiem Makarim, mana mau kita. Dan sampai kita waktu itu kita menyampaikan di RDP sebelum raker dengan PLT Direktur Jenderal GTK Saudara Nuno. Hmm. Saya bilang Mbak Nuno ya supaya nanti kita nggak dianggap ngapusi PHP. Hmm. Maka Oh. berilah kita sosialisasi keterangan yang resmi ditandatangani oleh saudara Nadiem Makarim. Hmm. Nah, jaluk rewangan direwangi tapi ora jelas, orang mau aku nanti digebukin yang ngisor. Nah, gitu Mas Yanto. Jadi sudah 3 hal itu kita sudah tekankan. Jadi pertama pengakuan pengepastian, kemudian juga termasuk di situ adalah segera dibayar gaji dan penempatan. Yang lainnya itu yang harus pasti, jangan ditunda-tunda. Nah, kan bahkan sekarang karena prosesnya berlarut-larut, yang sudah pensiun gimana? Kita tanyakan juga, Mas. Hmm. Hmm. Yang sudah terima, sudah lolos passing grade, yang sudah dapat SK, tapi 2 bulan lagi pensiun atau 1 bulan lagi pensiun, atau ada katanya saya dengar ada yang 2 bulan yang lalu sudah pensiun. Ini gimana? Udah nggak gimana dalam konteks hal ini pelaksanaan tugasnya kan lucu. Hmm. Itu Ya, yang ya. kita juga sampaikan. Kita minta semua selesai di 2022 ini harus ada signifikan hasil. Hmm. Dan rakyat sekali lagi khususnya guru membutuhkan kepastian. Nggak apa-apa 2024 pun, karena saya juga sudah dialog dengan perwakilan Pak, asal kami pasti dibilang nanti ya 2024, 2025 pun kami siap asal pasti. Hmm. Ya, Jangan ya. kasih di PHP kan. Hmm. Tapi jawabnya, jawabnya yang pasti sudah ada, Mas. Belum kita kasih waktu 2 minggu setelah rapat ini untuk memberikan jawaban tertulis. Oke. Saya sih bukan berpikiran yang tidak baik, tapi kayaknya sih rada bingung Mendikbud. Ya. Mudah-mudahan ini Ah. bisa bisa dijawab lah. Kan akhir tahun ini masih ada 31 hari ditambah 10 hari, ini tanggalnya ya masih ada 30, paling nggak efektifnya masih ada 32 hari lagi ya, 32 hari Ya. kerja. Mudah-mudahan ini ada membawa angin segar, apa yang kita desakkan, kita mintakan kepada saudara Nadiem Makarim bisa dijawab. Karena dia juga harus berkoordinasi. Kita paham bahwa masalah ini tidak semuanya di Kemendikbud, tapi dia, saya ulangi, saya kebetulan Mas Yanto kan sama-sama kita kan, saya ulangi bahwa dalam konteks Undang-Undang Sisdiknas, menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam pendidikan. Itu definisi kan, Undang-Undang Sisdiknas kan masih existing, Iya. jangan dihilangkan itu. Hmm. Jadi Mendikbud sebagai leading sektor Ya, ya, ya. untuk berkoordinasi dan mengkomunikasikan dan menyelesaikan Iya. terhadap masalah-masalah P3K ini.